Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Zulfikar Muhammad Zain akan menjelaskan bahayanya sampah plastik atau biasa kita sebut sampah anorganik. Sampah plastik atau sampah anorganik itu adalah jenis sampah yang tidak bisa diurai atau tidak bisa kita bakar. Kenapa tidak bisa dibakar? Karena jika kita membakar sampah tersebut akan menimbulkan polusi udara, sedangkan tanah pun sulit untuk mengurai sampah plastik atau sampah anorganik. Sampah anorganik ini jika kita membuang sembarangan atau kita membuang tidak pada tempatnya, sampah ini bisa menyebabkan banjir atau bisa menyebabkan habitat-habitat laut menjadi tercemar. Contohnya kasus yang seekor penyu di lehernya terdapat sebuah kaleng-kaleng. Sedari sekolah dulu kita diajarkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Mau bagaimanapun sulit untuk mengurangi kenaikan produksi dari sampah-sampah plastik ini. Kita bisa menguranginya sedikit-sedikit dan bisa merubahnya sedikit-sedikit. Contohnya jika kita membeli sebuah makanan langsung atau makanan cepat saji, kita bisa membeli sebuah sedotan stainless steel yang tidak terbuat dari plastik. Terlihat begitu kecil, tapi ini sangat berpengaruh terhadap lingkungan kita. Dan juga misalnya sampah anorganik di rumah kita sudah menumpuk, tetapi tidak ada petugas yang mengambilnya. Kita bisa menguburnya terlebih dahulu, tetapi nanti sampai petugas datang kita bisa mengambil lagi sampah tersebut dan memberikannya kepada petugas. Sampah anorganik ini atau sampah plastik ini sebaiknya digunakan saat butuh saja atau tidak digunakan sama sekali. Kita bisa mengikuti teknologi-teknologi yang ada di luar. Contohnya di Jepang saja sudah ada plastik yang digantikan oleh box makanan mereka atau plastik yang bisa dimakan. Contohnya plastik dalam penggunaan permen di sana. Jadi kalau kita ke Jepang, plastik permen di sana bisa dimakan dengan bungkusnya. Itu juga kan mengurangi penggunaan sampah plastik atau penggunaan sampah anorganik. Kita juga bisa mengedukasikan kepada adik-adik kecil kita yang masih di bawah umur atau balita untuk mendaur ulang sampah plastik menjadi mainan atau barang yang berguna. Contoh sebuah lampion yang terbuat dari sendok plastik, dari ujung sendok plastik, dan itu bisa menjadi kerajinan yang indah ataupun bisa menjadi nilai harga jual. Ataupun kita bisa mengurangi penggunaan plastik dengan cara kita jika kita ke restoran atau restoran cepat saji, kita bisa membawa wadah makanan kita sendiri, dan itu pun mengurangi penggunaan sampah plastik yang berlebihan. Di salah satu perusahaan
makanan cepat saji saja sudah mengurangi sampah plastik. Contohnya di McD, sampah plastik yang berupa sedotan dia sudah tidak memakai sedotan tersebut, karena yaitu mengurangi penggunaan sampah plastik. Ataupun di restoran-restoran makanan cepat saji lainnya, gelasnya sudah berupa gelas kertas. Jadi karena kertas gampang diurai, jadi mereka lebih menggunakan gelas-gelas kertas dari kertas tersebut. Nah, tentu saja hal ini sangat berarti kepada kalian, teman-teman di sana atau mahasiswa-mahasiswa di sana yang ingin membuka usaha sebuah makanan ataupun bukan makanan yang masih menggunakan plastik, sebaiknya dikurangi saja. Contoh, jika kita akan membuat usaha pakaian, tentu saja jika customernya berada dari luar kota atau dari luar pulau, kita kan harus menggunakan sebuah paket atau sebuah jasa titipan. Kita bisa menggunakan atau mengurangi sampah plastik tersebut dan menggantinya dengan sebuah dus yang ramah lingkungan. Dus ramah lingkungan ini sudah terjual di toko-toko serba di Indonesia ini, sudah tersebar. Sampah plastik ini jika kita biarkan akan menjadi sebuah polusi yang besar. Contohnya saja, ada kasus di Samudra Pasifik menemukan 8 ton sampah-sampah plastik dari seluruh penjuru dunia. Tentu saja hal ini sangat merugikan binatang-binatang atau kehidupan yang ada di bawah laut sana. Maka dari itu, perlu dari kita kesadaran masing-masing agar mengurangi jumlah sampah plastik atau mengurangi penggunaan sampah plastik. Sekian dari saya mengenai penjelasan bahayanya sampah plastik. Maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.